Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OSN Fisika. Pada pertemuan keempat atau chapter 4, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan masalah pada kinematika gerak satu dimensi. Kita mulai pada soal nomor 1. Sebuah peluru bermassa M ditembakkan dari titik awal koordinat sistem 2 dimensi, seperti ditunjukkan pada gambar. Ini adalah bentuk ilustrasi gambar yang diinginkan pada sumbu X dan sumbu Y. Dengan kecepatan V0 ditembakkan dengan sudut theta dengan horizontal. Pada bagian pertama di soal ini bahwa tidak ada gesekan udara. Berarti gesekan udara diabaikan. Jika theta sama dengan 0, jarak peluru dari titik asal akan selalu bertambah. Dari mulai V0 ini sebelum mencapai titik maksimum, maka jaraknya selalu bertambah. Pada kasus yang lain, theta sama dengan 90 derajat, jarak peluru dari titik asal akan bertambah pada bagian perjalanan pertama, dan berkurang dalam setengah perjalanan yang kedua. Ada sudut maksimum atau theta maksimum di antara dua batas ini, berarti yang perjalanan pertama dengan perjalanan kedua, menyebabkan jarak peluru dilemparkan dengan sudut theta lebih kecil atau sama dengan theta maksimumnya. Dari titik asal akan selalu bertambah. Hitunglah nilai theta maksimumnya. Maka dengan demikian dari grafik ini kita ambil pembahasannya. Grafik pada sumbu X dan Y pada benda itu menjadi ini adalah sumbu Y pada arah vertikal, ini adalah pada arah mendatar. Maka penyesuaian pada theta maksimum ini ada yang disebut dengan jarak R atau jarak radial atau jarak sisi miring, sisi miring terhadap sumbu X dan sumbu Y, Jadi membaca grafiknya, ditembakkan dengan kecepatan awal V0 pada sudut theta, maka jarak yang ditempuh oleh peluru itu disebut dengan R pada waktu radial, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Dengan demikian kita harus mengetahui posisi X dan posisi Y. Jadi berapakah theta maksimumnya? Kita lanjutkan. Maka dengan demikian dari grafik ini jarak radialnya pada arah mendatar dan pada arah vertikal. Jadi merupakan segitiga siku-siku. Maka dengan demikian R itu sisi miringnya sama dengan akar dari X kuadrat dan ditambah dengan Y kuadrat. Maka dengan demikian posisi R itu adalah R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi kalau kita potong grafik ini,
membentuk sudut segitiga, maka R sebagai sisi miring ya itu akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y dikuadratkan. Maka dengan demikian pada posisi X persamaannya itu pada jarak mendatar atau gerak lurus beraturan, maka X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T ya. Maka dengan demikian karena ini sudah pakai bentuk persamaan X kuadrat, maka ini dikuadratkan, maka X kuadrat sama dengan V0 kuadrat cos kuadrat theta dikalikan dengan T dikuadratkan. Ini persamaan pada jarak mendatarnya atau pada sumbu X-nya. Kita lihat persamaan pada sumbu Y. Persamaan gerak peluru pada sumbu Y, maka Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurangi dengan setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian, dengan cara yang sama dikuadratkan menjadi ya Y kuadrat itu sama dengan perkalian dari ya V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan ya. Maka dengan demikian Y kuadrat ini diuraikan seluruhnya, maka sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta T dikuadratkan dikurangi V0 sin theta G T pangkat 3 ya ditambah dengan seperempat G kuadrat T pangkat 4. Jadi ini kalau dikuraikan ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan pada persamaan radialnya, posisi R-nya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi akar dari V0 kuadrat cos kuadrat theta T kuadrat ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta T kuadrat dikurangi V0 sin theta GT pangkat 3 ditambah dengan seperempat G kuadrat T pangkat 4. Kita lihat di sini ada cos kuadrat theta dan sin kuadrat theta. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 1, maka dengan demikian sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya adalah 1. Maka ini tinggal V0 kuadrat T dikuadratkan ya. Maka dengan demikian V0 akar dari V0 kuadrat T kuadrat dikurangi V0 sin theta GT pangkat 3 ditambah dengan seperempat G kuadrat T pangkat 4. Ini yang diinginkan pada posisi radial baik terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y ya. Ini yang kita inginkan persamaannya ya. Saya kira bisa dipahami dari sini. Kita lanjutkan. Nah, persamaan ini ya merupakan persamaan posisi pada sumbu X dan sumbu Y. Maka dengan demikian ya kita rubah menjadi pangkat setengah. Akar itu merupakan pangkat setengah. Isi di dalamnya masih sama persamaannya, yaitu ya V0 kuadrat T kuadrat dikurangi V0 sin theta GT pangkat 3 ditambah seperempat G kuadrat T pangkat 4 dipangkatkan setengah seluruhnya. Karena ini merupakan fungsi posisi, kalau diturunkan maka menjadi fungsi kecepatan. Maka dengan demikian kecepatan peluru dalam arah radial menjadi V ya, diturunkan V sama dengan dr per dt ya. Maka boleh dituliskan bahwa fungsi turunan pertama itu disebut dengan dr per dt. Maka V boleh dituliskan dengan R.1 ya. R.1 di atasnya ya. Maka dengan demikian bahwa R turunan fungsi posisi. Fungsi turunan fungsi pertama merupakan kecepatan. Maka ini disebut dengan kecepatan. Maka dengan demikian ya kita ambil bahwa kecepatan ya sama dengan d per dt ya dikalikan dengan V0 kuadrat T kuadrat dikurangi V0 sin theta GT pangkat 3 ditambah dengan seperempat
G kuadrat T pangkat 4, seluruhnya dipangkatkan setengah. Kemudian diturunkan, ya. Bagaimana diturunkan? Maka pangkatnya berkurang 1. Maka ini menjadi setengah dikurangi 1. Maka dengan demikian, ya, ini menjadi negatif setengah, setengahnya diturunkan, yang di dalam persamaan masih tetap, ya, karena yang diturunkan baru pangkatnya. Kemudian setelah itu baru yang di dalam diturunkan, ya. T kuadrat diturunkan menjadi 2T atau 2T pangkat 1, ya. Maka menjadi 2 V0 kuadrat T dikurangi ini 3T, ya. 3T apa? T pangkat 3, ya. Maka menjadi 3T, ya, pangkat 2. Maka menjadi pangkat 2, 3-nya dikalikan dengan V0 sin theta G, ya, T pangkat 2, kan itu. Ya. Maka dengan demikian untuk yang ruas terakhir bahwa T pangkat 4, maka 4 menjadi 4T pangkat 3. 4 kali 1/4 adalah 1, T-nya menjadi pangkat 3, sehingga pada bagian dalam yang diturunkan di sini menjadi 2 V0 kuadrat T dikurangi 3 V0, ya, sin theta GT kuadrat ditambah G kuadrat T pangkat 3. Pada bagian pangkat negatif setengah kita kembalikan seperti ini kembali. Maka persamaannya menjadi, ya, kemudian kita ambil T-nya, ya, T perkalian dari V0 kuadrat, ya, 2 V0 kuadrat dikurangi 3 V0 sin theta GT ditambah G kuadrat T dikuadratkan. Maka kalau ini dikalikan kembali, T-nya menjadi persamaan ini kembali. Kemudian yang ini diambil menjadi pangkat setengah, maka menjadi pembagi pada kecepatannya. Sehingga fungsi kecepatan di sini adalah bentuk persamaan dari T, ya. Kita ulangi, T perkalian dari 2 V0 kuadrat dikurangi 3 V0 sin theta GT ditambah dengan G kuadrat T dikuadratkan, dibagi dengan 2, ya. Dikalikan akar dari V0 kuadrat T kuadrat dikurangi V0 sin theta GT pangkat 3 ditambah 1/4 G kuadrat T pangkat 4. Inilah yang diinginkan sebagai fungsi kecepatan terhadap waktunya. Maka dengan demikian nilai R itu selalu bertambah apabila kecepatan radial ini, ya, V-nya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, ya. Ini harus lebih besar dari 0 kecepatannya. Maka dengan demikian persamaan ini, ya, harus lebih besar dari 0. Ya. Jadi persamaan ini dialihkan lebih besar dari 0. Itu yang diinginkan, ya. Maka dengan demikian kita ambil satu persatu, ya, bahwa yang kita inginkan kalau sudah lebih besar dari 0, maka yang pembaginya dikalikan ke ruas kanan juga 0, T-nya, ya, 0 dibagi T juga 0, maka persamanya menjadi demikian. Ini lebih besar dari 0, kemudian ini dikalikan dengan 0, hasilnya 0, maka 0 dibagi T juga 0, maka persamaannya menjadi, ya, kita ambil nih, ya, diatur menjadi yang positif di depan, maka G kuadrat dikalikan dengan T kuadrat dikurangi 3 V0 G sin theta dikalikan T ditambah 2 V0 dikuadratkan. Jadi yang kita ambil adalah yang pada bagian dalam tanda kurung, ya, lebih besar dari 0. Maka inilah persyaratan yang harus kita ikuti. Maka dengan demikian ini merupakan persamaan kuadrat. Maka penyelesaian, ya, yang harus dilakukan adalah untuk T kuadrat ini menggunakan akar persamaan dari akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu rumus akar-akar persamaan kuadrat menjadi, ya, bahwa A sama dengan G kuadrat, kemudian B-nya sama dengan negatif V0 G sin theta. Kemudian C-nya
adalah 2 fenol dikuadratkan. Maka dengan demikian, persamaan yang harus diambil yang memenuhi syarat adalah nilai yang positif, ya. Sehingga persamaannya menjadi, ya, ini negatif kalau persamaan ABC adalah negatif B plus minus, ya. Negatif B plus minus, maka ini sudah ada negatif, maka menjadi positif. 3 fenol sin theta dikalikan G, diambil yang bernilai positif, ditambah, ya, akar dari ini dikuadratkan, ya. Yang ini juga ini dikuadratkan, maka menjadi 9 fenol kuadrat. Sin kuadrat theta dikalikan dengan G dikuadratkan. Kemudian 4, ya. 4 dikalikan dengan G kuadrat, ya, dikalikan dengan 2 fenol kuadrat, maka menjadi negatif 8 fenol kuadrat. G dikuadratkan dibagi 2A. A-nya adalah G kuadrat, maka 2G dikuadratkan. Maka dengan demikian, kita ambil penyebutnya, kita pisahkan, maka 3 fenol sin theta dibagi dengan 2G dikuadratkan, ya. Ditambah dengan 2G kuadrat ini masuk dalam akar menjadi 4, ya, G pangkat 4. Maka dengan demikian, yang ini nanti kita bagi semuanya menggunakan dengan 4G pangkat 4. Kita lihat, ini sudah ada G kuadrat, ya. Ini juga sudah ada G kuadrat. Fenol kuadrat juga sudah ada, ya. Maka dengan demikian kita ambil faktor yang sama, bahwa fenol kuadrat G kuadrat, ya. Kita ambil pembaginya pada G kuadratnya. Maka G kuadrat, ini G kuadrat dibagi dengan G pangkat 4, maka menghasilkan G kuadrat di sini, ya. Ini juga menghasilkan G kuadrat di sini, sehingga menghasilkan persamaannya adalah fenol kuadrat dibagi dengan 4G kuadrat dikeluarkan menjadi fenol dibagi dengan 2G. Jadi ini setelah dibagi dengan 4G kuadrat, 4G pangkat 4, maka menjadi dikeluarkan akarnya fenol dibagi dengan 2G dikalikan akar dari, ya, yang ada sisanya adalah 9, ya, sin kuadrat theta dikurangi dengan 8, ya. Maka dengan demikian inilah nilai positif pada waktu T, ya, supaya R-nya selalu bertambah. Nah, itu. Akan tetapi persyaratan tadi ada 2, setengah perjalanan pertama R-nya selalu bertambah, setengah perjalanan kedua R-nya akan berkurang. Maka sekarang kita lihat pada theta sama dengan 0 di sini. Kita masukkan sementara, ya. Sebelum kita ambil, ya. Berapakah theta maksimumnya? Kalau sinnya 0 di sini, sin 0 adalah 0. 0. Maka 9 kali 0, 0, negatif 8, akar negatif 8. Kalau kita masukkan 0, ya. Maka ini hasilnya juga 0. Maka ini akan akarnya bertanda negatif atau bilangan imajiner, kan itu, ya. Di sini terjadi bilangan imajiner. Maka dengan demikian, kalau tetanya cukup kecil, maka tidak ada waktu yang real. Ini dimasukkan 0 tadi, ya. Berarti tidak real karena ketemunya negatif 8. Akar negatif 8. Maka jarak R semakin bertambah karena benda tidak berbelok dan bertambah dekat. Maka dengan demikian yang kita pakai bahwa sudut di atas atau pada waktu mencapai, sebelum mencapai maksimum baru bisa kita hitung seluruhnya. Sehingga persyaratannya adalah 9 sin kuadrat theta dikurangi 8 harus lebih kecil dari 0. Nah itu, ya. Maka dengan demikian ini pindah ke ruas kanan menjadi 8, ya. 8 dibagi 9. Maka dengan demikian sin kuadratnya theta sama dengan lebih atau sin kuadrat theta lebih kecil dari 8 dibagi 9. Maka sin tetanya lebih kecil dari akar dari 9 dibagi 8.
ya. Maka ketemunya adalah lebih kecil dari 0,943, ya. Maka berapa harga tetanya pada waktu 0,943? Itu dilihat bahwa nanti dihitung dengan kalkulator itu menghasilkan tetanya lebih kecil dari 70,5 derajat. Jadi syarat ini dipenuhi supaya R-nya semakin bertambah, ya. Maka kalau di sini sudutnya 0, ini akar negatif 8 kan itu. Maka setelah menemukan 70,5, maka kalau ini dikalikan, ya, 9 dikalikan, ya, dikalikan dengan 70 sin kuadrat 70, maka ini 0,9, ya, 0,9. Maka dengan demikian dikalikan saja dengan 0,9 di sini adalah ketemunya 8,1. Maka sudah berharga positif. Ini syarat minimum, ya, bahwa theta itu lebih kecil dari 70,5 derajat. Maka T maksimum yang dipenuhi adalah theta maksimumnya menjadi lebih kecil daripada 70,5 dalam satuan derajat. Inilah yang diinginkan supaya R-nya selalu bertambah. Dibuktikan, masukkan ke sini, ya. 0,9 dikuadratkan, ya. Berarti 0,81, ya. 0,81 kali 9, maka ini akan berharga positif, seluruhnya akan berharga positif, ya. Itulah cara kita menentukan bahwa jarak radial itu merupakan bentuk dari jarak mendatar dikuadratkan ditambah dengan jarak vertikal dikuadratkan. Kemudian diakar persamaan tersebut, ya. Itu disebut sebagai jarak radial. Itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memahami, ya, dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak satu dimensi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.